bedanya firman menjadi Yesus dan firman menjadi Quran. Bedanya di mana? Islam tidak tidak menyembah firman itu. Islam tidak menyembah Quran itu. Yang kita sembah adalah yang berfirman gitu. Ya. Beda kan? Bukan yang menyembah firman. Kalau Kristen kan menyembah Yesus sebagai firman Tuhan. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Jika Tuhan itu Maha Esa, bagaimana konsep Trinitas bisa dijelaskan tanpa bertentangan dengan keesaan Tuhan? Ini agak jelimet juga nih pertanyaan ini. Bagaimana konsep Trinitas? Tuhan itu kan Esa. Bagaimana konsep Trinitas bisa dijelaskan tanpa bertentangan dengan keesaan Tuhan? Gini, ini yang saya pelajarin dari pendeta-pendeta ya. Juga yang saya pelajarin dari teologinya Kristen. Orang Kristen akan tetap bilang Tuhan itu Maha Esa. Karena mereka berdasar kepada PL. Ya. Di PL udah jelas. Konsep ketuhanannya murni monoteis. Ketika masuk ke PB, mereka mencoba mempertahankan kemahaesaan Tuhan di PL itu, tapi dengan hanya seperti ini, Pak. Tadi kan saya bilang, Yohanes 1:1. Pada mulanya firman, firman itu bersama Allah, firman itu adalah Allah. Jadi, Yesus sebagai firman, itu disebut sebagai Allah ketika dia berada pada kondisi aslinya. Nah, ini aslinya bentuknya manusia gitu. Belum, tar dulu, jangan dipotong dulu nih. Oke. Biar enggak. Saya bilang, Yesus disebut sebagai Allah ketika dia berada pada kondisi aslinya sebagai firman Tuhan, sebagai firman Allah. Jadi Allah ini kan punya firman. Oke. Firman itu ada di dalam Allah. Firman itu adalah Allah, gitu kan? Jadi Yesus tetap disebut sebagai Allah ketika dia sebagai firman sebelum jadi manusia. Gitu. Nah, dia menjadi manusia, yang menjadi manusia itu adalah firman-Nya. Ya, firman ini berasal dari dalam Allah nih. Makanya Yesus ketika menjadi manusia, ya dia manusia. Dia lahir menjadi manusia, bisa sakit, bisa lapar, bisa ke belakang, bisa mati. Gitu. Itu kondisi ketika dia menjadi manusia, ya dia tetap sebagai firman yang asalnya dari Allah. Ya, menjadi manusianya tetap manusia, maka juga dari sini teologinya Yesus disebut 100% manusia, 100% Allah gitu. Yesus sebagai manusia disebut Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah, boleh dikatakan, ini menurut pendeta nih ya, adalah Mesias yang dijanjikan di PL. Jadi Yesus sebagai manusia itu adalah Allah sendiri yang firman-Nya menjadi manusia, melakukan karya keselamatan buat manusia. Bingung nggak? Bingung saya. Gue aja bingung. Padahal di PL sendiri nggak ada muatan Yesus dari Tuhan kan? Nggak ada. Di PL nggak ada. Menurut kan? orang Yahudi nggak ada. Nggak ada. Nah, sekarang gini, orang Kristen yang teolog mencoba menyamakan teologinya Kristen ini dengan teologinya Islam. Yang saya maksud gimana? Mereka akan bilang begini, ini petinggi-petingginya ya. Mereka bilang begini, firman yang menjadi firman gini, jadi Kristen dan Islam itu sebenarnya sama. Samanya gimana? Di Kristen firman itu menjelma jadi Yesus. Kalau di Islam firman itu firman Allah atau firman Allah itu menjelma jadi Quran. Itu mereka menyamakannya di situ. Ngakal-ngakalin gitu kok ya. Ngakal-ngakalin. Ya. Cari remis gitu. Ya. Cari remisnya begitu. Mereka bilang firman yang di Kristen itu menjelma jadi Yesus, di Islam firman itu menjelma jadi Quran. Menurut mereka itu sama begitu. Menurut mereka. Bahkan mereka menuduh begini. Ini menuduh ya. Kalau firman yang di Kristen menjelma jadi manusia, firman yang menjelma jadi manusia itu asalnya dari Allah, yang ada dari dalam Allah, berasal dari dalam Allah sendiri gitu. Mereka bilang gitu. Makanya firman dan Allah itu ya satu gitu. Ya, satu yang kekal gitu katanya. Tapi kalau Islam, Quran dikatakan diturunkan dari sisi Allah. Ada kan ayatnya? Ya, ada. Karena disebut Quran diturunkan dari sisi Allah, makanya Quran tidak berasal dari Allah. Karena di sisi katanya. Iya. Ya. Ya.
mereka nggak tahu arti di sisi itu apa Iya. gitu. Makanya mereka berpikir bahwa Quran tidak berasal dari dalam alam sendiri gitu. Makanya dianggap ada dua yang kekal gitu kan. Itu mereka menuduh Islam begitu. Mereka nggak tahu artinya di sisi itu apa. Kenapa bisa begitu? Karena mereka di dalam ayatnya ada kalimat Yesus diangkat duduk di sebelah kanan Bapa. Ada kalimat begitu, makanya ketika ada kalimat Quran berasal dari sisi Allah, dianggapnya Quran tidak dari atau berasal dari Allah. Gitu. Tuduhan. Tuduhan, Gitu. iya. Ya gampang jawabnya kan. Cocokologi lah istilahnya. Cocokologi. Jadi mereka cari remis gitu. Iya. Paham ya? Iya, ngerti. Nah, Cuma gini kok. kita jawabnya kan gampang, Pak. Kita jawabnya gampang. Artinya Quran di sisi Allah itu artinya Quran berasal dari Allah yang maha bijaksana, maha teliti dan sebagainya. Jadi Quran itu adalah kalamullah yang merupakan sifat Allah itu sendiri gitu. Ya. Bedanya firman menjadi Yesus dan firman menjadi Quran. Bedanya di mana? Islam tidak tidak menyembah firman itu. Islam tidak menyembah Quran itu. Yang kita sembah adalah yang berfirman gitu. Iya. Beda kan? Bukan yang lima firman. Kalau Kristen kan menyembah Yesus sebagai firman Tuhan. Kita balikin sekarang. Taurat firman Tuhan bukan? Firman Tuhan. Jelma jadi apa? Bukan jadi manusia. Jadi kitab lah, ya, anggapnya jadi kitab lah. Ya. Kenapa mereka nggak menyembah itu? Kan Taurat firman Tuhan juga. Iya. Judulnya mereka mau menyembah firman kan? Betul. Di Kristen mereka menyembah firman dari Yesus. Kenapa mereka tidak menyembah Taurat sebagai firman Tuhan juga? Gitu maksudnya. Iya. Simple. Iya. Ya. Ini yang berkaitan dengan firman nih, saya masih penasaran nih kok ya. Ini kan di Yohanes 1 ayat 1 itu kan yang tadi kok udah disebutin ya, pada mulanya adalah firman dan sebagainya ya. Di sini kan di ayat ini kan Yesus adalah firman sendiri. Ya. Kemudian di Yohanes 17:8 Ya, itu firman sebab segala menyampaikan firman firman. yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerima. Ya. Jadi di sini konteksnya Yesus menyampaikan firman. Ya. Jadi yang pertama yang benar yang mana nih? Yesus adalah firman atau Yesus Nanti akan muter-muter gini, Pak. Yang Yohanes 17:8, coba perhatikan. Firman ada yang pakai huruf besar, F-nya ada yang huruf kecil kan? Yang pakai huruf besar itu maksudnya Yesus. Yang pakai huruf kecil itu ya maksudnya yang diterima Yesus. Gitu muter-muternya. Oh gitu. Tapi sekarang kita tanya, emangnya di huruf Yunani ada huruf besar, huruf kecil? Iya. Nggak ada. Iya. Jadi itu adalah hanya teologis. Iya. Hanya muatan teologis karena mereka maksa Yesus sebagai Tuhan. Iya. Maka dibikin-bikin seperti itu gitulah. Benar kan? Betul, Yohanes betul. 17:8 ada yang firman F-nya huruf besar, ada yang huruf kecil kan? Iya, betul. Tawan saya kan? Karena saya udah dengar dari pendeta yang begitu. Oke, selanjutnya kok ya. Ya. Ini kan Yesus kata Yesus tentang Taurat yang diimani dan imani Yesus di Matius 5:18, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu tik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Artinya kan sampai sekarang pun selama ini kan langit dan bumi belum lenyap ya, belum hancur ya. Kemudian kata Paulus di Efesus 2:15 TB, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, yang mau saya tanyakan nih kok ya. Siapa yang memberikan otoritas pada Paulus bahwa Taurat itu dibatalkan dengan klaim penyaliban Yesus? Itu dulu satu pertanyaan nih berkaitan dengan. Nah itu juga pertanyaan saya ke pendeta, Pak. Oh gitu ya? Iya. Jawabannya gimana kok? Kalau pendeta yang jawab, otoritasnya dari siapa? Dari Yesus. Ketemunya kapan? Itu waktu Paulus ke Damsyik mau cari pengikut Yesus untuk ditangkap, maka Paulus dan teman-temannya mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Tapi kan itu kan ada kontradiksi itu kok. Iya, ada kontradiksi. Ada yang mendengar. Berdasarkan itulah Paulus mengaku dia mendapat wahyu dari Yesus. Gitu. Yang memberikan otoritas siapa? Yaitu Paulus sendiri yang mengaku bahwa dia sudah bertemu Yesus dalam perjalanan dia ke Damsyik. Terus dia mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Yang tadinya dia memburu pengikut Yesus untuk dibunuh, dia mengaku bertobat dan malah menjadi pemberita tentang Yesus. Gitu. Ya sekarang berarti kalau begitu, yang diikuti Kristen ini yang mana? Yang Paulus atau yang Yesus? Ya. Ya kan? Karena kalau kita pelajarin juga antara 4 gospel, ajaran Yesus sama ajaran Paulus di 13 surat-surat Paulus, walaupun yang dianggap benar-benar tulisan Paulus cuma 7, yang diikuti oleh Kristen kan yang surat-surat Paulus.
Ya. Betul kan? Ya. Karena ada dosa waris, Padahal itu bukan nanti hukum Taurat udah batal gitu. Sedangkan Yesus nggak pernah ngebatalin, Yesus nggak pernah ngajarin dosa waris. Berarti Kristen ini sekarang pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Ya. Betul. Kan simpel. Jadi kalau Bapak tanya, itu Paulus otoritas dari siapa? Kalau menurut pendeta yang memberikan otoritas adalah Yesus. Tapi kalau kita baca ya itu Paulus sendiri. Menurut klaim pribadi dia. Klaim pribadi. Ya. Ini kan ada dua ayat nih Koh ya yang terkesan kontradiksi ya. Pada saat Paulus bertemu dengan Yesus, ini kalau versi orang-orang yang menyertai Paulus mendengar suara Yesus berbicara dengan Paulus. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena memang mendengar suaranya itu tapi tidak melihat seorang pun. Yang pertama kan ayatnya mendengar tapi tidak melihat. Nah, versi orang-orang yang menyertai Paulus tidak mendengar suara Yesus berbicara dengan Paulus di Kisah Para Rasul 22:9. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Jadi mereka ada dua kontradiksi nih. Yang satu kesaksiannya mendengar tapi tidak melihat. Ada 3 sebenarnya, Pak. Ada 3 ya. Oke, yang saya tahu ini. Jadi ada yang melihat tapi tidak mereka dengar gitu. Jadi yang dari dua kontradiksi ini yang benar yang mana nih kok ya? Nggak yang benar. Nggak ada yang benar ya, karena memang kesaksiannya dua-duanya bertentangan ya, kontradiksi ya. Iya. Itu antara Kisah Para Rasul 9 sama 22 itu kan ada malah ada berapa ya? Sebentar. Kan saya udah pernah kasih lihat tabelnya. Oh, di ini. Nah, saya tambahin kok ya sambil kau lihat laptop ya. Ini karena Yesus sudah memastikan bahwa ia tidak akan bertemu siapapun setelah diangkat Allah ke surga. Yesus berkata, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Tapi sementara Paulus kan mengklaim dia ketemu Yesus dengan dua kesaksian yang kontradiksi ya. Aku lagi download, lagi open. Udah pernah saya bikin tabelnya, perbedaannya. Antara Paulus sama Yesus ya? Enggak, antara kesaksian Paulus yang kontroversi itu. Lama sih. Kok nggak ada koneksi? Bentar, Pak. Termasuk masalah itu kok ya, masalah Paulus membatalkan Taurat, tapi perpuluhannya masih jalan ya. Padahal perpuluhan itu bagian dari Taurat ya kok ya. Iya. Ini gimana sih nih? Koneksinya kok nggak jalan? Nih. Kisah Para Rasul 9, 22 sama 26. Nah, ini kontradiksi. Nah, nih. Perbuatan Paulus ya. 97 versus 229, kisah 94 versus 2614, sama Kisah Para Rasul 98 versus 2616. Ada 3 berarti kontradiksinya. Kontradiksinya. Tapi teman-teman Kristen ya nggak masalah. Belum tentu tahu. Belum tentu tahu ini. Belum tentu tahu, iya makanya. Oke.
Nah, lanjut.